Frans, Yes. thank you banget buat waktunya dan Sama-sama. supportnya pastinya. Pun Jadi aku. ya, pokoknya saya tuh senang banget gitu ya, kemarin udah nyempetin Oke. dan sempat datang ke BNH. Oh, BNH Nah, betul. ke BNH salah satu rumah sakitnya BDMS juga. Yes. Dan juga udah ngebantu juga kemarin ada Sama-sama. referensi. Sama-sama. Karena teman-teman saya juga happy. They are happy have a medical check up in there. Ya. Ya, karena sudah 3 dan ada satu lagi yang nyusul Ya, terakhir. kemarin Bu Vera ya. Yang terakhir Bu Vera ya. Iya, Bu Vera. Bu Vera check up-nya lebih banyak. Lebih banyak, habis Iya. 70.000. Habis 70.000. Dari 4.500. Betul, dari 4.500 saya. Dan Berarti kolonoskopi. dia satisfied. Satisfied. Nah, dia merasa nyaman, ditemenin sama kun title juga Iya. kan. Ada kun satu lagi yang kecil-kecil cowok ya. Iya, Tiger. Ya, Tiger. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ya saya juga selalu menitipkan pesan ya buat teman-teman di sana Thank gitu you. ya. Jadi apa yang saya coba untuk lakukan di sini memberikan informasi yang Oke. sedetail mungkin, se-actual mungkin itu akan didapat pada saat Yes. ada pasien atau Ya. referensi pasien dari teman-teman partner yang ada di Setuju, Indonesia setuju. salah satunya. Karena- bisa berikan yang terbaik lah, Ya. seperti yang kita mau. Ya, gitu karena saya juga sendiri punya prinsip ya, better deliveringnya daripada over promisingnya. Iya. Iya, mendingan kita delivering daripada over promising, better gitulah. Maksudnya Kita gitu. bisa berikan yang terbaik menurut kita, Ya. yang mungkin saja harapannya itu ternyata bisa melebihi dari ekspektasi dari Great. pasien dan Great. family. Okay. Jadi ini mungkin sekilas nih Ya. conference Ya. tentang BDMS. Jadi BDMS ini adalah salah satu rumah sakit swasta terbesar yang ada di Thailand. Kita punya 57 secara grup dan ini sebaran grupnya, jadi Oke. hampir di seluruh Thailand dan 2 di Kamboja. Oke. BDMS itu memiliki dan mengelola 6 brand rumah sakit. Jadi ada Bangkok Hospital Group, ada Semi-Tivets Group, ada Phaya Thai Group, ada BNH, ada Paulo. Nice. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, nah, mereka sendiri itu apakah mereka berkompetisi? Iya. Oh. Jadi antara misalkan BNH, antara Bangkok Hospital dan Semi-Tivets, ya mereka berkompetisi. Itu Oke. bisa memberikan layanan yang terbaik buat pasiennya, baik lokal ya, baik domestik maupun internasional. Oke. Jadi ada sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sekilas gitu ya, bahwa BDMS Yes. ini kita 5 besar secara grup, sama seperti IAH, habis itu juga rumah sakit grup yang lain juga ya. Kita 5 besar di dunia yang memang kita memiliki standar untuk internasional. Banyak rumah sakit kita yang salah satunya mendapatkan GCI gitu ya, salah satu akreditasi yang paling diakui di dunia. Nah, ini ada sedikit informasi ya yang memberikan gambaran di BDMS untuk pasien-pasien yang memang khususnya dalam hal ini pasien-pasien cancer. Yes. Ini tingkat kelangsungan hidup atau survival rate-nya Oke. ternyata jauh lebih tinggi yang dibandingkan dengan beberapa negara yang ada. Oh. Bahkan dibandingkan dengan USA, di mana dokter-dokter kita dari dokter di BDMS, dari rumah sakit yang di bawah BDMS itu banyak yang memang sekolah. Dan kita juga bekerja sama dengan rumah sakit atau medical university yang terbaik yang ada di US maupun di Europe. I see. Nah, salah satunya adalah di USA, Singapura, dan Penang, dalam hal ini Malaysia, Kuala Lumpur. Di sini mungkin ada sedikit gambaran kenapa kok bisa semua terkait dengan kanker payudara, terus juga kanker paru, dan juga kolorektal. Kenapa hasil survivor itu di BDMS ternyata jauh lebih baik, Ya, kenapa tuh, Pun? bahkan dibandingkan dengan di US. Iya, padahal Tempat mereka kita belajar belajar ya. di sana. Iya. Jadi dari penelitian yang ada ternyata kalau dibandingkan di US, di mana salah satu keberhasilan terapi adalah bagaimana ketersediaan obat dan juga biaya dalam perawatan. Oh. Yang Oke. mana seperti conference sudah Ya. pernah ke Bangkok, Betul. bahwa di sana mirip ya dengan di Jakarta secara biaya hidup. Betul. Jadi nyaris tidak ada gap yang terlalu tinggi. Iya. Ya. Sehingga kenapa banyak pasien-pasien di BDMS di Thailand
itu adalah ekspatriat. I see. Bahkan dari Arab kita juga sekarang lagi banyak ya. Ya. Amazing sih. Memang kalau untuk di BDMS atau BNH kemarin, seperti yang Ibu Vera sudah MCU, dia lakukan pemeriksaan cukup banyak ya kalau nggak salah. Banyak. 70.000 bat terakhir Iya. ya. Itu berarti rupiahnya berapa ya, saya 70.000? Sekitar Berarti 30 juta. 30 juta, Iya. tapi sudah mencakup apa aja tuh MCU? Oh, sudah yang 4.500 ya, yang kemarin 4.500 pemeriksaan yang paket ya, paket ya, cancer cancer ya. preventif. Habis itu juga ada pemeriksaan Ada. untuk female-nya sendiri. Betul female Female-nya itu detail, juga habis itu Oh kolonoskopi. iya, ada kolonoskopi. Coba kalau kita bandingkan dengan di Singapura, Oh ya, kalau di Singapura betul. sudah menghabiskan berapa? Mungkin hampir bisa mendekati ratusan juta. Betul. Nah, itu salah satu yang mendasari kenapa di Amerika hasilnya tidak lebih besar dibandingkan dengan di Thailand atau di BDMS khususnya di sini. Iya. Begitupun juga dengan di Singapura terkait dengan kendala biaya perawatan. Iya, Karena perawatan juga. untuk pasien-pasien cancer tentunya kan membutuhkan perawatan yang memang harus secara rutin ya, dan ini juga sangat terpengaruh untuk mendapatkan keberhasilan dari terapi. Nah, bagaimana dengan di Malaysia yang bisa dikatakan secara biaya costnya juga hampir sama ya? Betul, biasanya orang ke Malaysia kan kalau di Betul, Indonesia. dengan di Indonesia ataupun di Thailand. Ternyata dibandingkan dengan di Malaysia ada beberapa hal. Di sini khususnya adalah regimen atau obat-obat yang memang tetap diimpor dari luar negeri. Oke. Nah, misalkan salah satu contohnya mungkin kalau kita bicara COVID ya, waktu itu ya di Indonesia ada mungkin conference pernah dengar ada Actemra ya. Mungkin pernah Betul, dengar. Actemra, setuju. Jadi Actemra itu tidak semua ya. Oke. Obatnya ada, tapi Betul. ketersediaannya apakah ada? Ya, cukup langka waktu itu. Ya. Karena Sangat langka demand-nya banget ya. cukup tinggi kan ya. Betul. Nah, di mana untuk regimen-regimen imunoterapi, kemoterapi kan banyak dokter yang memang menggunakan metode-metode ya terkait dengan obat-obatan yang akan diberikan kepada pasiennya sesuai dengan pengalaman medis dari dokter tersebut. Nah, ada hal atau ada obat-obat yang memang secara ketersediaan itu tidak Dapat dipenuhi. dapat dipenuhi secara rutin, bukan tidak bisa dipenuhi sama sekali ya, Betul. tapi secara rutin, Secara reguler ya. secara reguler. Oh, Pak. Sehingga hal itu juga akan mempengaruhi terhadap keberhasilan terapi dari cancer tersebut bagi Make sense pasien. sih, make sense. Seperti itu. Nah, di Thailand ya bisa dikatakan alhamdulillahnya nyaris tidak pernah ada isu atau untuk ketersediaan itu bisa didapatkan secara reguler, I see, seperti itu. sehingga akan lebih memudahkan buat pasien mendapatkan pengobatan metode terapi yang terbaik sesuai dengan indikasi medis dari pasien tersebut. Nice. Gitu. Jadi kalau saya selalu percaya gitu bahwa setiap dokter pasti mempunyai suatu pandangan yang sama ya, latar belakang yang sama gitu, secara update knowledge itu pasti akan sama gitu. Namun ada hal-hal yang ternyata tidak bisa dipungkiri, ini yang untuk di Singapura dengan di US atau di Europe terkait dengan biaya. Ya salah satu contohnya yang mungkin saya belajar, saya amati sendiri Oke. waktu di Thailand pertama kali, kenapa pasiennya banyak dulu? Oh, Saya tuh miss, jujur saja gitu, karena kan kita tidak pernah terbayangkan, karena hampir sekitar puluhan tahun kita tahunya cuma Singapura, Malaysia ya. betul. Dan saya tanya, ternyata yang pertama dokter-dokter kita atau dokter-dokter di Thailand itu banyak yang bersekolah di Amerika dan juga di Eropa. Oke. Yang kedua, bekerja sama dengan medical university ternama di Amerika, di Europe, sehingga dokter-dokternya atau profesornya itu menjadi konsultan. I see. Konsultan buat rumah sakit BDMS. Misalnya ada case-case yang memang sepertinya membutuhkan advice gitu ya. Dokternya atau profnya itu bisa Thailand, atau misalkan kita bisa berdiskusi secara online, sehingga akan lebih memberikan nilai tambah buat pasien dan keluarga. Dan yang kedua, ternyata ingin memaksimalkan medical benefit insurance-nya. Oh, oke. Untuk salah satu case ya, misalnya CBG, Ya. bypass jantung, kalau kita di Amerika mungkin hampir bisa mendekati 1 miliar gitu ya, di satu case. Betul. Di Singapura pun sama, sekitar 800. Nah, sedangkan di Bangkok dengan
kualitas dokter, clinical outcome yang sama, itu biayanya sekitar 350 sampai 400 juta. Oh, I see. Nah, sehingga yang mana dari limit tahunan masih bisa digunakan untuk, kan contoh ternyata ada terkait dengan ortopedi nih, aduh apa lutut saya nih, sehingga masih tetap tercover. Make sense, betul. Karena biaya medicalnya tidak terlalu tinggi jadinya. Oke. Dan yang ketiga terkait dengan living cost. Living costnya juga betul. Kita orang Indonesia saja sudah tidak terlalu merasakan ya perbedaan yang sangat jauh lah secara biaya hidup ya, Betul. dibandingkan dengan bule, apalagi kalau misalnya Oh ya. di sananya biasa aja kan. Kayak di Thailand, Di Thailand bisa jadi sultan misalnya gitu ya. Oke. Nah, karena currency-nya beda kan. Setuju. Dan yang keempat, di Thailand menawarkan banyak pengalaman. I see. Wisata kuliner, wisata belanja, bahkan wisata malam. Nice. Sehingga ini yang menjadikan kenapa Thailand menjadi salah satu destinasi untuk medical tourism, salah satu pilihan yang terbaik yang ada di dunia. Setuju. Dan bahkan untuk beberapa Singaporean, saya bicara Singaporean ya, Oke. itu berobatnya pakai. Kenapa? Terkait dengan tiga tadi saya sampaikan, memaksimalkan medical benefit insurance. Ya. Ya sekaligus wisata ya, karena kan Betul. konsepnya pastinya. Mereka sambil berwisata bisa sambil untuk medical check up seperti itu. Jadi sebenarnya Singaporean pun berobat, sedangkan orang Indo Ya. Oke. Luar biasa ya berarti BDMS ya. Baik teman-teman semua, tadi pembicaraan saya dengan Kun Agung, boleh maju dikit nggak kelihatan ya? Kun Agung dari BDMS, di mana teman-teman sudah bisa dengarkan juga bahwa BDMS Network ini bisa jadi salah satu pilihan buat kita membantu para nasabah memberikan treatment yang terbaik namun dengan harga yang cukup terjangkau. Karena memang sudah tadi diceritakan di awal, untuk pemeriksaan seperti ada kolonoskopi dan kawan-kawannya, cukup banyak pemeriksaannya, itu hanya menghabiskan sekitar 70.000 baht. Nah, kebetulan dari teman-teman di kantor kita pun juga ada yang sudah merasakan, ada Ciuli, ada Civivi, ya, dan satu lagi Cisulfi yang sudah memang merasakan hospitality dari BNH pada saat itu. Semoga ya. Boleh tambah ya? Oh boleh, gimana? Dan buat teman-teman, khususnya teman-teman Prudential ya, di PS Agency, tidak usah khawatir. Oke. Karena rumah sakit kami ini di BDMS, kita ini udah masuk PMN. Oh ya teman-teman, jadi memang bisa cashless teman-teman ya. Jadi sudah termasuk di dalam PMN dan jadi nasabah ke sana pun kita bisa dibantu oleh masih tetap dengan IA tentunya. Betul. International. Kita tetap ikuti sesuai dengan prosedur yang ada, PMN, pre-admission, dan juga nanti KIA. Tapi tidak perlu khawatir, dari pengalaman saya yang sudah ada, bahkan ada saat nasabah itu ada kondisi emergensi dan berada di sana di Thailand di rumah sakit kami waktu itu di Summit Effect, tidak perlu khawatir. Jadi proses tetap kita bisa jalankan di sana sambil pasien di sana. Jadi nanti tim insurance yang ada di hospital kami di BDMS ini nanti akan menghubungi tim dari IA di Malaysia untuk bisa memberikan guarantee letter bagi pasien, asalkan memang pasien tersebut mempunyai benefit ya. Nah, terkait untuk di BDMS sendiri nih ya, dan untuk BDMS Group ya, karena kan tadi kan dikatakan oleh Kun atau Pak Agung ini, Mas Agung ya, mereka satu unit dengan unit yang lain cukup bersaing juga ya. Nah, kalau memang selama ini kami yang baik di KL maupun di Singapura, kita dibantu oleh medical concierge ya, ataupun teman-teman medical tourism yang di luar sana untuk membantu pasien dari Indonesia biasanya untuk berobat di sana. Apakah kalau untuk ke BDMS atau ke Bangkok ini kita bisa langsung direct meminta tolong dengan mungkin IPC di BDMS? IPC itu adalah International Patient Center ya. Nah, sehingga kita bisa langsung. Gimana baiknya? Memungkinkan ya. Saya pun juga di sini sangat-sangat bersedia untuk membantu buat siapapun dalam hal ini ya, tidak hanya yang berkaitan dengan teman-teman insurance atau nasabah dari asuransi, tapi siapapun yang memang memerlukan second opinion. Jadi tidak usah berpikir bahwa
harus jadi nanya, tidak perlu. Jadi Oh. saya akan bantu Yes. untuk bisa memberikan solusi sehingga pasien dan keluarga Oke. bisa mendapatkan informasi dan bisa mempertimbangkan. Hmm. Jadi di sini kita membantu Yes. karena tentunya kita bisa merasakan ya Betul. di saat ada kesusahan pastinya kan yang dibutuhkan hanya support, Betul. empati, Betul. empati, kita menawarkan solusi gitu. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk pasien sendiri, mereka menginginkan yang artinya kemudahan juga kan ya. Jadi datang ke sana, mereka sih memang nggak minta treat seperti sultan, tapi setidaknya Perhatian. perhatian dari kita. Dan jangan sampai terlebih nasabah Prudential menggunakan black card, itu merasa kok sulit ya saya menggunakan Prudential di BDMS atau di Bangkok atau di Thailand punya hospital seperti ini. Baik. Mungkin juga kalau boleh saya memberikan saran. Boleh? Kadang khususnya mungkin buat teman-teman agensi ya, Yes. dan agen memang kita juga perlu untuk bisa mengedukasi nasabah Oke. agar tidak terkesan seperti semuanya itu kayak kartu sakti gitu. Oh, Ya, jadi oke. memang di sini sih ya kita perlu memberikan edukasi pada nasabah untuk bisa lebih komunikatif Yes. kepada teman-teman agen sehingga Yes. nanti tidak ada hal-hal yang terpersepsikan tidak baik. Baik, betul, setuju. Misalkan contoh apabila nasabah itu ada yang memang rencana berobat ke luar negeri, Ya. rencana pastinya kan mungkin ada, walaupun mungkin lupa, tapi pada saat di sana apabila misalkan ternyata saya perlu paling tidak hubungi teman-teman agen Betul, untuk minta setuju, form, setuju. untuk minta form Setuju. yang mungkin saja nanti akan diperlukan pada saat reimbursement. Baik. Karena pada saat nanti udah di sana sudah pas tiba-tiba pulang baru minta. Nah, sedangkan Oh. akan tidak secepat dan semudah. Walaupun kita pasti akan membantu ya, Ya. kita akan membantu. Namun pastinya memerlukan waktu. Nah, ini yang saya juga berusaha untuk mencegah di awal terpersepsikan, oh teman-teman agen gimana sih, Prudential gimana ya? Oke, Nah, paham. rumah sakit gimana sih gitu. Ya. Apabila ini bisa dikomunikasikan di awal, Ya. pastinya akan jauh lebih nyaman, Oke, betul. lebih mudah buat semua. Setuju. Jadi teman-teman, GPS yang dimaksud oleh Pak Mas Agung ini adalah ya sebelum nasabah kita berangkat ke luar negeri atau terlebih ke Bangkok ya, mungkin kita sudah bekali dengan Atau surat mungkin ke tempat lain ya pun sama ke ya. tempat lain pun ya, memang yang di cover oleh kartu kesehatannya ya. Iya, betul. Itu kita sudah membekali dengan surat keterangan dokter, di mana seandainya perlu diadakan reimbursement, mereka tidak perlu bolak-balik gitu ya. Betul. Nah, betul. karena memang setiap IPC setiap hospital mungkin berbeda-beda. Mereka punya culture, adat istiadat gitu loh. Dan belum tentu semua IPC pun memiliki form-form, terutama apalagi kan ini another country, betul ya. Jadi memang ini jadi perhatian kita juga. Meskipun memang LOG-nya belum kita bisa kerjakan karena kan belum ketemu sama dokter di sana. Kalau Iya. seandainya mau rawat inap, betul ya? Tapi paling tidak kalau untuk prosesnya kan berbeda ya, Betul. kalau misalkan pasien ini atau misalkan nasabah ini memang nasabah yang mempunyai benefit kan gitu, PPH plus lah Yes. gitu ya. Itu kan pastinya akan lebih mudah ya. Betul. Jadi tidak perlu reimbursement. Namun apabila mungkin ternyata pasien ini hanya OPD atau misalkan hanya di IGD saja Yes. gitu ya. Dan pasien ini kayaknya aduh buat apa sih sampai harus menunggu terlalu lama ya. Lebih baik saya udah enakan nih. Ya. Lambung saya udah enak nih. Ya. Jadi saya pengen jalan-jalan lagi. Oh. Nah, sehingga ya tentunya memang kosnya tidak terlalu besar ya, tapi Ya. mungkin nasabah saya ingin tetap klaim nih. Oh. Misalkan ada form yang sudah ada dalam bentuk PDF di dalam Iya. handphonenya, kan Paham. bisa Paham. tinggal di print di rumah sakit, Paham, sama paham. dokternya, Ya. tinggal diisi, pulang ke Indo, tinggal klaim. Paham. Oke. Jadi maksudnya teman-teman GPS yang dimaksud oleh Mas Agung adalah bila memang kita punya klien memiliki corporate insurance ya, bukan private insurance, di mana private insurance kan memang kita tahu bahwa untuk rawat jalan atau itu One tidak day care. bisa ya one day care kalau memang tidak ada surgery ataupun ada accident ya. Namun kalau memang ada corporate insurance memang yang mereka bisa klaim juga di luar negeri untuk reimburse, ya itu mungkin kita bisa sarankan sebagai kita sebagai advisor mereka supaya mereka juga merasa wah agen saya memiliki nilai lebih ya, Iya. value lebih bahwa berbeda dengan agen lain. Baik, seperti itu teman-teman semua pembicaraan kita ya Iya. mengenai BDMS. Teman-teman semua
jangan ragu untuk mencoba pelayanan kesehatan ataupun untuk merekomendasikan nasabah kita kepada BDMS Network ini, karena saya sudah merasakan sendiri hospitality mereka dari Jakarta. Mereka kita sudah tektokan waktu itu ya Mas ya, untuk koordinasi, dan kebetulan yang MCU itu merasa happy banget karena awal dari hanya mengambil paket 4.500 baht ya. Ya 2 juta ya. Ya, 2 juta ya, 2 juta rupiah. Coba mungkin, sorry, Ya. kalau saya boleh tambahkan ya, coba Ya. dengan 2 juta rupiah. Ya, 2 juta Kita rupiah. sudah dapat apa saja, coba. Udah USG. Iya, betul, USG. USG payudara. Mamo ya. Udah mampu. Oke. What else ya, saya lupa. Cek darah juga ya. Cek darah lengkap. Betul. Coba bayangkan. Sama di Indo gimana? Ya, Di ya vaksin memang. sih. Ya, intinya adalah teman-teman, dari yang tadinya hanya mengambil paket tersebut Hmm. karena beliau merasa bahwa wah, kok secara keseluruhan package worth it sekali, akhirnya dia ambil yang ada kolonoskopi lah, sempat bertanya apakah ada sedatif atau Iya, gimana kan ada waktu itu timnya awal juga, itu ya. Nah, iya, ada terus paket bagaimana untuk paket perempuan. timnya juga ada gitu. Jadi teman-teman semua nanti kalau untuk paket-paket MCU tersebut bisa diinformasikan ditanyakan ke Mas Agung ya, paket apa saja, dan mungkin juga ada di grup. Tapi yang pasti adalah jangan pernah ragu kalau ketika ada kita punya klien atau saudara atau keluarga yang sedang berpergian, mungkin traveling ke Bangkok atau ke Thailand, mungkin bisa sekalian medical ya. Bisa? Karena di Bisa, sana kita ada di Phuket, kita Yes. ada di Pattaya, Ada di- kita ada di seluruh Thailand. Oke, Ada di nice. seluruh- Iya, jadi memang BDMS itu ada di seluruh Thailand dan bahkan ada di tadi mana, Kamboja. Betul ya? Kita ada 2 di sana. Oke. Sip, kalau begitu thank you untuk Mas Agung ataupun Agung untuk waktunya. Sama-sama, Pak Frans. Jadi kita sukses selalu untuk teman-teman agensi. Sampai ketemu. Bye bye. Bye-bye.